Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Globomotor Channel ya teman-teman. Kali ini saya mau share pengalaman saya nge-YouTube sampai dari channel ini saya bisa menghasilkan dolar gitu, walaupun nggak besar gitu loh. Jadi saya share cerita ini sebenarnya buat kalian yang butuh referensi yang mau memulai YouTube sampai istilahnya bisa menghasilkan dolar itu bagaimana gitu. Jadi saya mau share mungkin sedikit pengalaman saya yang mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Oke. Jadi start awal saya bikin channel itu 2015. Niatnya sebenarnya bukan untuk proses monetisasi, which is yang bikin channel itu bukan untuk niatnya cari uang sebenarnya. Karena memang di channel saya pakai nama usaha saya gitu loh, which is yang Iglo Komputer gitu loh. Jadi niat awalnya sebenarnya untuk lebih ke branding usaha gitu, lebih untuk niatnya untuk promosi jasa-jasa yang ada di usaha saya gitu loh, melalui platform YouTube yang berbasis video gitu loh, niat awalnya. Jadi bukan untuk cari uang. Jadi pertama kali video yang saya upload itu, saya bikin video yang notabene berbentuk slide saja, yang isinya itu lebih promosi jasa-jasa yang saya tawarkan. Jadi lebih seputar itu saja, dan bentuknya hanya sebatas slide yang saya bikin dari PowerPoint yang saya konversi dalam bentuk video gitu loh. Dan itu pun saya kasih background yang notabene akhirnya pada akhirnya di video yang saya upload itu kena copyright claim gitu. Jadi sebenarnya kalau saya start dari 2015 itu keuntungannya sebenarnya video itu bisa langsung dimasukkan iklan, which is bisa diiklankan, dalam artian bisa sudah menghasilkan uang sebenarnya walaupun cuma satu video. Cuman waktu itu di tahun 2015 memang nggak se-booming di 2017-18 gitu loh, untuk nyari uang melalui YouTube itu nggak se-booming saat ini gitu. Jadi waktu itu ya saya lebih ke ignorance saja itu, nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi saya hanya fokus ke promosi saja waktu itu bikin YouTube itu, untuk proses promosi. Jadi singkat cerita di 2018 saya dapat semacam kayak referensi video dari beberapa konten kreator yang notabene dari channelnya dia bisa menghasilkan pundi-pundi dolar sekian. Jadi awalnya lebih ke penasaran niatnya, bukan sebenarnya niat nyari penghidupan dari YouTube gitu, atau nyari hidup dari YouTube, enggak sebenarnya. Lebih ke penasaran, bener nggak sih dari YouTube itu bisa menghasilkan dolar gitu. Jadi lebih penasaran. Akhirnya 2018 saya start mulai YouTube channel saya lagi gitu dengan upload video baru. Di situ saya mulai hunting kamera. Akhirnya terbelilah Canon G7X Mark II yang pertama. Jadi itu video pertama saya upload menggunakan Canon G7X Mark II dengan harapan apakah bisa menghasilkan video yang bagus segala macam harapannya, dan hasilnya sebenarnya ya lumayan hasilnya. Cuman proses uploadnya yang akhirnya lama karena memang internet waktu di awal-awal itu internet saya hanya kecepatannya nggak terlalu tinggi, jadi uploadnya butuh waktu yang cukup lama ya, berjam-jam. Jadi kendalanya di proses upload karena takes time gitu loh. Oke. Di 2018 saya start bikin video. Lantas 2018 sampai 2019 itu saya aktif melakukan upload video gitu loh, dan boleh dibilang cukup rajin karena satu minggu bisa 2-3 video yang saya upload gitu. Nggak seperti yang akhir-akhir bulan ini karena mengingat kesibukan saya gitu. Akhirnya saya jarang upload video. Oke. 2018-2019 itu proses awal saya disetujui proses untuk monetisasi. Jadi proses istilahnya mulai video-video saya yang ada di channel ini mulai bisa dimasukkan iklan gitu, which is yang mulai dapat penghasilan. Jadi butuh waktu 1 tahun karena mengingat di YouTube punya regulasi baru yang 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Jadi prosesnya cukup panjang. Saya butuh 1 tahun untuk mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, dan iklan bisa mulai masuk. Jadi setelah iklan masuk, saya mulai istilahnya bikin akun AdSense gitu untuk saya linkkan ke channel saya gitu. Sampai akhirnya notabene dari proses 2018 ke 2019
sampai 2020, jadi kurang lebih 2 tahunan. Setelah 2 tahunan baru channel ini baru bisa menghasilkan dolar gitu loh dari channel ini, walaupun nggak besar. Artinya bisa mulai dapat penghasilan yang notabene bisa saya cairkan dari rekening saya. Jadi kalau mungkin sekedar info ya, bukan buat untuk pamer segala macam. Jadi penghasilan nggak besar sih sebenarnya penghasilan dari YouTube. Cuman prosesnya itu yang justru menantang gitu loh. Oke, nanti saya tunjukkan ya teman-teman berapa sih penghasilan selama nge-YouTube. Jadi proses selama ini gitu. Jadi dari 2 tahun itu. Jadi saya akan tunjukkan melalui video berikut ini teman-teman ya. Jadi ini saya akan bukakan YouTube Studio ya teman-teman. Nah ini saya pakai YouTube Studio. Jadi kurang lebih sampai saat ini subscriber yang ada di channel saya itu sekitar 3.580. Di sini udah ada keterangan, ada watch time, di sini ada keterangannya videonya. Jadi di sini video-video saya sama keterangan ditontonnya berapa lama. Di sini ada semua. Lantas penghasilannya itu jadi ini teman-teman ya. Kalau di view more, di revenue, saya coba lifetime selama ini berapa sih penghasilannya. Kalau kalian penasaran berapa sih gaji YouTuber itu, jadi penghasilannya nggak besar. Sekitar your estimated revenue dari mulai saya start sampai sekarang itu sekitar 126,41 dolar. Jadi itu penghasilannya. Jadi boleh dibilang nggak besar, tapi itu tadi tantangannya yang jadi bikin menarik gitu loh. Jadi setidaknya bisa menjawab rasa penasaran saya di awal membuat konten YouTube yang terinspirasi dari konten kreator lain yang bisa menghasilkan dolar dari sebuah platform YouTube, dan saya sudah buktikan sendiri memang bisa menghasilkan dolar. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang wah dengan YouTube bisa langsung kaya segala macam, itu menurut saya bullshit banget gitu loh. Karena segala sesuatu ada prosesnya gitu loh, nggak langsung apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu jepret karet gitu loh teman-teman. Jadi nggak langsung langsung berpenghasilan sekian puluh juta, ratusan juta gitu. Mungkin untuk beberapa kategori orang ya, mungkin ya selebritis atau artis segala macam mungkin memungkinkan, karena memang ataupun orang-orang yang dalam tanda petik public figure yang istilahnya sudah memang punya basis fans ya. Jadi mungkin untuk buat mereka untuk cari subscriber, untuk cari watch time itu gampang sekali. Jadi kalau untuk bisa dapetin penghasilan yang tinggi pun juga mungkin cepat sekali. Cuman untuk kategori yang orang-orang yang biasa, notabene yang gak terkenal ya semacam saya gini, jadi ya butuh proses gitu loh. Dan untuk bisa menghasilkan nanti sekian puluh dolar atau sekian ratus dolar atau sekian ribu dolar, itu menurut saya butuh waktu gitu loh. Dan saya menikmati proses ini gitu loh. Tapi memang saya nggak fokus nyari penghasilan di sini karena saya punya usaha. Jadi ya nggak terlalu tergantung sama YouTube. YouTube buat fun saja sih sebenarnya, buat apa ya, proses apa ya, main-main aja gitu loh, buat untuk main aja gitu, untuk refreshing aja. Jadi main YouTube untuk refreshing. Jadi itu buat sekedar informasi ya teman-teman, jadi sharing pengalaman saja. Jadi mungkin tipsnya buat kalian yang ingin memulai YouTube, gak usah ini ya, dalam artian jangan terbawa dalam tanda petik, boleh bermimpi tapi yang realistis gitu loh. Artinya kalian bisa mulai start YouTube, lantas tetap fokus pada apa yang kalian lakukan. Dalam artian gini, kalau kalian punya usaha ya fokus ke usahanya. YouTube buat sampingan saja dulu, nggak usah terlalu fokus ke YouTube, akhirnya usaha ditinggal atau kerjaan ditinggal. Yang ada yaitu tadi, ternyata misalkan realitas nggak sesuai mimpi, ya kalian bisa stres sendiri nantinya. Oke, mungkin banyak beberapa konten kreator yang cerita tentang meninggalkan pekerjaannya buat YouTube segala macam. Kalau kalian tanya secara pribadi, pasti mereka akan menyarankan ke kalian bahwa jangan fokus ke YouTube dalam tanda petik,
fokuslah ke aktivitas kalian yang dalam tanda petik yang sudah menghasilkan gitu loh. Karena YouTube itu prosesnya panjang untuk menghasilkan sebuah penghasilan yang tanda petik yang yang pasti itu cukup lama gitu loh, dalam artian yang bisa buat daily life kalian gitu loh, untuk kebutuhan daily need kalian tiap bulannya itu butuh proses yang panjang, nggak instan. Oke, lantas masukan lagi buat yang memulai YouTube, nggak usah terfokus pada tools atau alat, tapi fokuslah pada konten. Jadi yang penting selama konten kalian bermanfaat buat orang lain, saya yakin pasti subscriber itu akan istilahnya nambah-nambah dengan sendirinya gitu, bertambah dengan sendirinya. Intinya cari konten-konten yang bermanfaat dan boleh dibilang menghibur juga bisa. Dan intinya jadikan YouTube itu sebagai platform untuk berbagi saja gitu loh, berbagi. Jadi biar kalian nggak terbebani dengan harus punya penghasilan sekian dari YouTube, harus punya penghasilan sekian dari YouTube sekian tahun gitu, atau setiap sebulan saya harus punya target penghasilan dari YouTube sekian. Itu bikin kalian stres nantinya. Oke, jadi itu sedikit sharing buat kalian seputar saya memulai YouTube sampai bisa menghasilkan dolar. Jadi mungkin itu saya persingkat ya, sebenarnya kalau diceritakan semua sebenarnya panjang gitu loh prosesnya, mulai dari verifikasi PIN Google AdSense itu sebenarnya panjang prosesnya. Mungkin nanti akan saya bikin di video yang lain gitu loh, di part yang lain. Untuk kali ini hanya sekedar sharing saja seputar dari secara ringkas ya, dari yang mulai saya bikin start channel sampai bisa menghasilkan dolar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman dari video saya. Kalau ada kritik saran, ada sesuatu yang mau di-share tentang seputar YouTube, kalian bisa tulis komentar di video saya di bawah ini. Jangan lupa kalau ada kritik saran, tulis saja di komentar di video ini. Jangan lupa subscribe, kalau nggak suka tinggal like, nggak suka tinggal dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kurnia Hasan di Glow Komputer Channel. Sampai jumpa.